berarti mungkin setelah dia pertama ngelakuin pesugihan di situ, dia dapat bisikan gitu apa gimana itu? Dia dapat bisikan nanti begini. Karena di situ ritualnya cuma semedi, diam. Semedi doang. Diam. Nanti didatangi oleh yang berwujud si Sang Prabu. Yang berwujud si Sang Prabu. Padahal bukan Prabu itu. Itu tipu daya bangsa jin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Dua Mata Jidul. Kali ini selamat datang kembali saya ucapkan kepada di channel kami Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali ke topik pesugihan, Ci. Nah, ada suatu tempat di daerah pegunungan yang biasa orang sebut itu Gunung Kawi, Ci. Nah, di mana yang konon katanya emang sampai sekarang itu masih banyak orang yang melakukan ritual pesugihan di tempat itu, Ci. Nah, yang menurut sumber-sumber yang udah gua telusurin dan gua baca sebelumnya, itu ada beberapa tempat dan emang ada beberapa ada hari-hari khusus gitu, Ci, di mana emang orang-orang itu melakukan ritual di hari khusus dan di tempat-tempat itu, Ci, buat melakukan pesugihan. Oke, mungkin yang pertama itu yang namanya itu ada tempat yang biasa orang sebut itu pohon Dewan Daru. Nah, di mana katanya kalau emang orang bisa nunggu buah atau apa sih daun dari pohon itu dia bisa mendapat pesugihan. Coba, Ci, lu jelasin yang pertama itu, Ci. Sebetulnya pohon Dewan Daru itu buahnya itu kayak buah cermai. Itu buahnya kayak buah cermai dan istilahnya itu pohon itu ditanam oleh salah seseorang yang pada awalnya menempati pebukitan kalau kita sebut itu bukit di mana Gunung Kawi itu. Nah, seorang yang katanya Mbah Jogo, sebetulnya dia itu seorang kiai gitu loh. Nah, ditanam lama si kiai itu pohon itu. Nah, ditanam nggak lama pohon itu. Sebetulnya pohon itu kalau dibilang gede juga nggak terlalu gede banget. Cuma aneh juga kalau di Gunung Kawi ini pohon Dewan Daru ini kok bisa gede, tumbuh dan besar. Gede. Nah, para istilahnya dulu si Mbah ini punya murid-murid gitu loh. Nah, karena mungkin istilahnya ucapannya itu tajam. Ya. Nah, jadi ada salah seorang yang ingin mengalap berkah tabarukan, kalau bahasanya tabarukan. Nah, terus kata si Mbah, ya udah kamu duduk aja di situ, kali gitu. Di bawah pohon itu tuh. Nah, terus ya nanti kalau kamu kejatuhan buah itu, insya Allah kabul hajat kamu gitu. Cuma itu dia doang. Nah, Nah, pada saat dia duduk di situ mungkin
jatuhlah buah Dewan Daru. Kalau itu dulu mungkin Usu sama yang lainnya masih pada kecil. Pohon Dewan Daru itu ada di depan rumah gua waktu itu. Ada tuh. Ada Dewan Daru itu. Nah, buahnya kalau dia udah mateng, dia merah. Iya. Dimakan tuh enak manis. Lu pernah makan ya? Pernah, kan banyak dulu. Nah, udah gitu Sering banyak waktu. seiring dengan waktu si mbahnya ini meninggal udah lama. Nah, dari mulut ke mulut kalau misalkan kita keinginan kita mau dikabulin, ya kan, keinginan kita mau tercapai, ya udah duduk aja di situ. Duduk kayak nunggu buah Dewan Daru itu jatuh. Oh gitu. Kalau jatuh nanti istilahnya kalau kebetulan kena pala gitu ya udah keinginan kita kabulin itu. Nah itu jatuhnya pesugihan tuh. Karena dia mengharap hal dan dari berkah apa gimana sih maksudnya gimana? Jadi di sini kan dari mulut ke mulut. Jadi tidak tahu sejarah awalnya gitu, sejarah awalnya. Kalau kita lihat sejarah awalnya, ya kan, dengan yang sekarang itu kan udah jauh beda, udah ada penyimpangan. Kalau misalnya pada waktu awalnya mah emang istilahnya seorang murid, istilahnya mengambil tabarukan ke guru itu nggak jadi masalah karena gurunya ini juga istilahnya udah memiliki keistimewaan yang luar biasa gitu loh. Karena pendiri dari kalau bilang boleh dikatakan Padepokan pada saat itu dua kiai ini adalah mantan dari pengawal pribadinya Pangeran Diponegoro kan gitu. Udah pas itu nggak lama dia ini banyak yang menyalahgunakan. Nah kalau misalnya buah kalau kita duduk di situ kita datang besok nungguin, kita datang besok nungguin, misalnya Restu nungguin di situ kan kejatuhan, besok Dapin nungguin kejatuhan, ya itu kan udah ada rekayasa tipu daya dari jin. Bangsa jin ini kan gitu ya. Karena ini yang namanya buah Dewan Daru, kalau dia nggak masak, kalau dia nggak mateng, itu jangankan mentah, mateng aja belum tentu jatuh ya, karena saking kuat tangkainya. Nah kalau kita nggak petiknya, nah ini anehnya kok orang banyak yang nungguin kejatuhan di buah Dewan Daru itu. Yang jatuhnya di dia mulu lagi, di orang yang nungguin ya. Makanya di luar nalar kan ini udah nggak beres gitu. Jadi udah ada pendomplengan tipu daya bangsa jin. Nah, biasanya jenis pesugihan yang dia lakuin tuh apaan sih? Maksudnya itu kan kalau si kiai ini kan bilang ke muridnya nanti hajat kamu terkabul gitu kan. Nah kalau buat orang-orang sekarang tuh yang makanya kenapa dikatakan pesugihan itu karena dia ngapain gitu? Pesugihan itu kan kalau orang Jawa tuh udah identik dengan mencari suatu kekayaan. Nah dengan cara apapun, dengan jalan apapun dia akan tuntut. Nah pesugihan di Gunung Kawi, terlepas dari pesugihan buah Dewan Daru, dia pun nanti harus balik lagi ke situ, balik lagi gitu, nyetor. Kenapa? Kenapa bisa harus? Kan dia kan cuma datang nungguin tuh buah jatuh. Nungguin buah kan. Ini kan secara logikanya duduk di situ nunggu buah jatuh, kayak kan gitu. Kalau kejatuhan buah, entar hajat gua kabul nih. Nah ini kan ada yang dompleng, nggak semata-mata buah akan jatuh bisa di pangkuan nih atau di kepala, kan nggak juga. Ibaratnya dia pengen punya hajat apa, gua balik dulu deh ke sono deh, ya kan? Gitu. Nunggu buah dulu jatuhin gue nih gitu ya. Iya mungkin. Kalau dilihat dari logikanya ya nggak mungkin lah buah jatuh di kepalanya. Dan dia juga udah menyimpang mana, udah larinya bukan berharap sama Allah lagi itu ya. Itu. Berharap sama tuh buah gitu ya. Sama pohon. Nah itu di situ ada penyimpangan dari pohon buah Dewan Daru yang dipercayai bertuah. Nah bertuahnya ini atas kekuatan dari Allah atau dari setan, yang otomatis dari bangsa jin kekuatannya itu. Pasti itu. Itu ya. Oke, itu satu tuh ya, pohon Dewan Daru tempat pertama. Nah, yang kedua itu ada juga namanya petilasan Prabu Kamaswara atau mungkin bisa dibilang suatu bangunan ya. Bangunan itu yang ada di ketinggian 700-an kalau nggak salah di situ. Nah, katanya itu banyak orang yang tapa juga tuh di situ
Coba Ci. Jadi petilasan ini sebenarnya di luar daripada area kalau boleh dibilang padepokan ya. Di luar daripada padepokan Eyang Jogo dan Eyang satu lagi tuh yang mendirikan padepokan di Gunung Kawi gitu. Jadi entah siapa yang membangun itu istilahnya mungkin sudah ada keberadaannya di situ. Eyang Sujo namanya. Nah, Eyang Sujo. Ya, itu dia bukan dia yang bangun itu. Petilasan daripada Prabu Kameswara itu. Itu loh. Nah, disinilah istilahnya kalau orang yang mau pesugihan benar-benar pesugihan gitu loh. Yang benar-benar pesugihan. Jadi dia harus tapa, harus berdiam diri di depan bangunan yang semacam kayak kayak arca itu jadi gede gitu, bagus gitu, bagus kayak bangunan kerajaan itu. Nah, disitulah nanti tapa, nanti menghidangkan sajen di situ. Nah, nanti kalau misalkan ada yang kabul gitu kan, dia harus mengantarkan tumbalnya ke situ. Tumbal? Iya. Tapi dengan cara bukan ujuk-ujuk kita nganterin orang nih tumbal, enggak gitu. Nah, gitu misalnya kita di situ pas pulang dari situ tahu-tahu hajatnya kabul. Nah, besok nanti bulan keberapa nanti di hari apaan gitu kan. Nah, kita harus balik ke situ ngasih kayak umbur ampe kayak sesajen. Padahal itu cuman simbolis aja gitu, simbolis. Padahal sebenarnya dia ini tumbal ya. Tumbal gitu. Itu siapa yang nyuruh, Ci? Ya itu si penguasa itu. Yang bangunan itu ya jin juga sebenarnya. Bukan dari Prabu Kameswaranya, nggak ada sangkut pautnya gitu. Semuanya kalau tempat-tempat pesugihan itu dari dompleng sama jin-jin gitu. Berarti mungkin setelah dia pertama ngelakuin pesugihan di situ, dia dapat bisikan gitu apa gimana itu? Dia dapat bisikan nanti begini. Karena di situ ritualnya cuma semedi, diam. Semedi doang. Diam. Nanti didatangi oleh yang berwujud si Sang Prabu. Yang berwujud si Sang Prabu. Padahal bukan Prabu itu. Itu tipu daya bangsa jin juga gitu. Berarti ini beda kayak pesugihan babi ngepet, jaran penoleh, beda ini? Beda. Dia karena dia nggak ngelakuin apa-apa ya? Enggak. Hal yang terpenting dia nanti harus setor nyawa setahun sekali, gitu aja. Kalau misalnya prosesnya beda, tapi istilahnya upetinya ya berupa tumbal manusia, itu sama aja pesugihan. Entah di setahun, entah 5 tahun paling lama, atau gitu. Jadi kalau di petilasan Prabu Kameswara ini nanti siapa yang kasarnya bilang dia mendapatkan bertemu dengan Sang Prabu, nanti akan diucapkan oleh Sang Prabu bahwasanya keinginan kamu saya turuti dan saya kabulkan. Jadi nanti tanggal sekian, hari sekian nih kamu harus balik lagi ke sini dan kamu harus menyediakan. Iya itu. Dan cara dia ngincer tumbalnya itu gimana? Ya, misal kita datang ke sono malam Rabu Pon nih kan. Nah, ketemu sama si Sang Prabu. Nah, si Prabu. Padahal itu juga bukan Prabu, bukan si jin itu ya. Jin. Nanti dibilang, nanti kamu Rebu Pon tahun 2002, ya kan, hari Kamis, kamu harus sudah tumbal kamu sudah harus ada di sini gitu. Nah, nanti 10 hari sebelum itu kita udah mempersiapkan. Itu gitu. tumbalnya nggak ditentuin? Enggak ditentuin sama si Sang Prabu, yang nentuin mah kita gitu. Misalnya karyawan kita lah gitu. Nanti istilahnya orang yang kita tunjuk, kita baik-baikin, kita kasih duit, kita kasih. Nah, itu calonnya itu di calon udah inceran kita itu gitu. Nanti tanggal berapa ya, misalnya tanggal 5 sebelum Rebu Ponnya itu tumbal udah mati. Terus pas kita datang ke sono dia udah ada di sono. Udah di sono tuh. Gitu. Oke.
arahnya tetap ya pesugihan buat kekayaan. Kekayaan. Namanya Dan pesugihan. emang nih petilasan Prabu Kamaswara ini emang bener-bener tempat yang dituju orang-orang di Gunung Kawi ini ya, Iya. buat nyari pesugihan itu ya. Kalau Dewan Daru kurang. Dewan Daru. Yang ketiga ada juga guci kuno itu katanya ada 2 guci yang konon katanya masyarakat sekitar tuh percaya dari turun temurun gitu. Nah kalau dia masyarakat itu minum air dari guci itu katanya bisa awet muda lah, terus bisa buat pesugihan juga, itu gimana tuh? Sekarang gini sih ya, anehnya orang apa-apa dibilang pesugihan gitu ya. Nah terus arahnya juga buat istilah satu ya, kita nggak bahas guci itu buat pesugihan, tapi guci itu katanya buat awet muda. Nah kalau buat awet muda mah orang istilahnya duit banyak, ya kan, minum air, rumah enak, mobilnya, apa aja, nah cepet dah awet muda kan gitu. Nah kalau duitnya kagak kan gitu, duit kagak, utang segabrek kan keriput, gitu, udah jadinya susah kan kelihatan. Nah jadi ini guci ini loh. Guci ini peninggalan dari 2 orang alim itu. Nah, yang istilahnya dulu jadi tempat untuk menampung si air hujan, air minum si 2 kiai ini. Gitu loh. Nah, kalau kita misalkan mengkeramatkan apa namanya 2 guci ini dan airnya kita ambil buat misalnya awet muda, itu udah nggak nyambung, udah nggak nyambung, nyimpang jauh ya. Orang cuma tampungan air buat minum doang, si kiai itu. Jadi cuma konon kan, kalau konon itu kan katanya gitu, tapi pembuktiannya belum ada kan. Jadi kalau misalnya kita datang ke sana ujuk-ujuk ngambil air, ya kan, setibang buat minum, ya nggak ada reaksinya gitu loh. Beda dengan orang yang yakin bahwasanya kalau minum air itu atau cuci muka dengan air itu akan terlihat awet muda. Kalau terlihat awet muda ya oke, terlihat awet muda. Bukannya awet muda. Jadi awet muda. Gitu. Bang Mai aja almarhum kelihatan awet muda walaupun umurnya udah tua, akhirnya mati juga kan gitu. Nah, jadi kalau kelihatan muda itu orang pasti kan kelihatan muda kalau pakaiannya sesuai yang dipakai. Satu. Keduanya kalau sisiran rambutnya itu rapi. Nah, yang ketiga dompetnya tebel. Nah, udah itu kelihatan awet muda. Gitu aja. Berarti kalau orang yang menganggap minum air dari guci itu buat awet muda, ini pertama jelas salah nih. Salah. Dan kalau emang dia kayak meyakinkan itu gimana sih? Ya keyakinannya dia udah lepas nanti gitu. Kecuali dia ngomong ya Allah dengan sebab air ini mudah-mudahan bisa apa gitu. Jadi kita jangan punya keyakinan kuat ya kan terhadap sesuatu benda yang istilahnya yang dikeramatkan. Misalnya gentong ya kan. Gentongnya boleh jadi keramat, tapi airnya kan belum tentu kan gitu. Nah, kita juga bisa membuat sesuatu itu membawa keberkahan dari Allah dengan sebab kita sendiri sebetulnya. Jadi nggak harus ujuk-ujuk ke Gunung Kawi ngambil air di gentong itu, ngapain jauh-jauh gitu kan? Nah, jadi mandi di apa namanya ya? Apa nih lu ngasih tahu buat orang supaya bisa awet muda nih? Lah ini serius? Ya, misalnya mandi, kalau orang bilang kan mandi malam itu jadi rematik, sebetulnya enggak. Jadi mandi malam tuh di atas jam 12 gitu. Atau kita mau menjelang subuh gitu. Tapi air baru. Bukan air yang nenepan gitu. Enggak bisa. Misalnya kita pancing air nyetar air kan tuh air baru tuh. Nah, itulah dan dengan niat gitu. Ya Allah dengan sebab air ini gini mandi gitu. Nah, nanti kan seger badan kita. Seger. Nah, itu kita rutinitas setiap hari. Itu aja. Jadi kita istilahnya apa namanya ya? Nggak usah jauh-jauh mencari berkah. Ya. Di rumah kita pun ada keberkahan. Kalau misal kita tahu sendiri itu
Jadi ngapain ujung-ujung Jauh-jauh ke sono-sono jauh-jauh ya? ke Gunung Kawi, iya. Yang datangnya juga bukan bener gitu kan. Iya. Itu kan sesuatu hal di Gunung Kawi itu asal muasalnya itu prosesnya hanya kebetulan semua. Semua kebetulan ya. Jadi pada dasarnya yang membangun semacam apa namanya bangunan-bangunan seperti Cina itu pada dasarnya kiai ini salah satu dari kiai ini punya anak angkat orang Cina Chinese. gitu, orang Cina. Bangun bangunannya begitu ya. Nah akhirnya pada saat si kiai salah satu kiai ini pernah ke daerah ke negeri Cina, Tiongkok. Nah, ada salah satu ibu yang sudah janda gitu. Nah, pas sudah janda terus dikasih biaya sama si kiai ini kasih duit. Nah, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang baik yang gitu ya. Yang didoain tuh. Nah, akhirnya si kiai pulang ke Jawa Dwipa ke tanah Indonesia. Nah, anaknya ini pas dia udah gede jadi orang yang sukses. Nah, pas udah jadi orang sukses dia datang ke sini. Dia mau nemuin si kiai ini yang ngasih istilahnya satu konjen uang pada saat itu. Nah, setelah dia ke Indonesia, mau balas budi lah ya. Nggak taunya si kiai ini udah meninggal gitu loh. Akhirnya dia bangunin lah. Untuk mengenang istilahnya dia dibangun. Nah, kalau kita lihat dari Gucci itu hasil dari taruhan si orang Cina ini, bukan peninggalan dari kiai itu sebetulnya. Jadi penghias gitu, taruh dibangun kayak bangunan Cina ada lihatnya di Gunung Kawi itu. Berarti Gucci yang tampungan kiai ini beda lagi dong? Beda. Sebenarnya beda ya. Beda. Tapi orang-orang sekarang menganggap bahwa Gucci itu adalah peninggalan si dua kiai ini ya. Itu. Okay. Jadi kita ini semua salah kaprah semua. Salah kaprah. Parah ini larinya ya. Ya intinya jangan ke Gunung Kawi lah, ngapain nyari pesugihan gitu. Terus oke, Ci, tadi ini udah 3 nih. Sekarang yang terakhir, Ci. Ada juga, Ci, sebagian orang itu yang melakukan ritual-ritual di sana, Ci. Kayak ibaratnya ada kayak hari-hari khusus. Misalnya ritual Jumat Legi atau 12 Suro itu ngapain sih mereka sih? Ya sekarang gini anehnya orang-orang itu datang ke sono mengalap berkah. Katanya mengalap berkah jatuh pada hari Selasa Legi ya. Selasa Legi, Jumat Legi sama 12 Suro. Itu jatuhnya pada hari di mana si kedua kakek ini meninggal gitu loh. Kan. Nah, nanti kalau misal kita datang ke sono, mudah-mudahan dengan sebab kita datang dan meramaikan dan membesarkan hari kematian beliau, kita dapat berkah. Itu sebenarnya. Itu jatuhnya. Dan misalnya orang-orang yang sukses dalam pesugihan yang melakukan pesugihan di sono sukses, itu dia akan datang semuanya. Itu datang. Nih buat para penonton nih, tadi udah dijelasin banyak sama Bang Jidul terkait pesugihan di Gunung Kawi ya. Di situ ada beberapa tempat yang emang konon masyarakat atau orang luar daerah situ yakinin tempat itu bisa ngasih keberkahan atau ngasih keberuntungan buat dia. Padahal jatuhnya sebenarnya itu juga cerita-cerita karangan dari masyarakat sekitar yang menyebar luas di mana padahal nyatanya kejadian-kejadian itu adalah kejadian di masa lampau dan di ceritanya udah menyimpang jauh dengan keadaan sekarang gitu. Dan sebenarnya itu faktor ketidaksengajaan semua ya tadinya, tapi masyarakat sekarang malah ngeyakinin bahwasanya tempat-tempat itu malah bisa ngasih sesuatu buat mereka gitu, dan ini yang nyatanya adalah salah ya. Dan ternyata semua itu juga ingat itu namanya pesugihan gitu, ini bisikan dari jin semua gitu. Adalah kelakuan yang sangat menyimpang ya dari ajaran Allah. Jadi buat para penonton jangan sampai kita juga mencoba hal-hal seperti itu pastinya Ci ya. Karena sampai sekarang nih anehnya nih, viewer kita gitu masih ada aja yang suka ngontak kita gitu, minta pesugihan sama kita coba. Padahal di sini kita kan ingin ngasih wawasan ya, berbagi gitu. Kalau hal itu salah dan kita ngasih tahu gitu,
akibatnya itu seperti apa juga udah dijelasin ya, tapi masih banyak orang yang menyangka bahwasanya kita lah juga bisa menyediakan pesugihan itu kan lucu ya. Jangan sampai lah, jangan ya. Mungkin buat episode kali ini cukup sampai di sini dulu aja Ci. Cukup. Terima kasih buat para penonton setia kita. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa komen, like, dan subscribe, juga di-share ke teman-teman kalian. Wabil kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.